Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masa pemerintahan Gubernur Jenderal William Dendles di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1796, masa pembebaran VOC, kondisi pemerintah di negara Belanda juga mengalami perubahan besar. Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja Belanda William V melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Inggris. Perubahan pemerintahan di negeri Belanda terdampak juga terhadap penguasaan wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Prancis mengirim Herman William Dendles untuk menjalankan pemerintahan kepada Inggris. Tugas utama Dendles mempertahankan Pulau Inggris. Hal ini disebabkan Raja Belanda William V juga meminta bantuan Inggris untuk mengambil wilayah bekas jajahan VOC di Nusantara. Kebijakan Dendles dalam bidang pemerintahan. 1. Membatasi kekuasaan raja. Menurutnya raja pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya. 2. Mengurangi hak-hak feodal penjabat pemerintah seperti bupati. Sebagai gantinya, para pejabat itu dapat memperoleh gaji. 3. Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan Dendles dalam bidang militer. Membatasi kekuasaan raja. Menurutnya raja pribumi harus mengakui raja-raja Belanda sebagai junjungan, mendirikan benteng-benteng pertahanan baru, mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dari pribumi sebanyak 18.000 pasukan, diantaranya dari Legiun Mangkunegaran, membangun jalan raya pos dari Anyer Panurakan dengan panjang 1.100 km. 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Membangun benteng pertahanan di berbagai wilayah seperti Benteng Lodewijk di Gresik. Kebijakan Dendles dalam bidang ekonomi. 1. Melakukan penggabungan daerah-daerah di Indonesia untuk memudahkan dalam pemungutan pajak, meningkatkan pungutan pajak, memperbanyak penanaman komoditas pertanian yang hasilnya laku di pasar dunia. 2. Mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Kebijakan Dendles dalam bidang peradilan. 1. Membuat aturan untuk memberantas korupsi kepada siapa saja termasuk orang Eropa dan Timur asing. 2. Membentuk 3 macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, peradilan untuk orang Timur asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Dan kemudian gimana sih akhir pemerintahan Dendles di Indonesia? Akhir pemerintahan Dendles. Pemerintahan Dendles berakhir setelah banyak laporan mengenai otoriter Dendles dalam menjalankan kebijakannya. Dendles dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Pemerintahan Jansen tak berlangsung lama. Kekuasaan Inggris semakin besar di wilayah Asia dan akhirnya masuk juga di Indonesia. Pasukan Inggris pertama kali mendarat di Batavia tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Jansen menyingkir hingga ke Jawa Tengah dan akhirnya terpaksa menyerah dan menandatangani kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.